Nah, ada ciri-cirinya sih memang di situ. Ciri secara fisik gitu, kayak Iya, kepala jidatnya atau apa iya. gitu. Ya hanya mereka yang tahu sih sebetulnya. Ah, Ya karena kan masih satu dari di dalam kan jadi ketahuan. Pas kalau udah kenal sama si laki itu, apa nggak langsung diagendakan yang gudang uang suci yang di Jakarta itu, Mas? Belum, nanti masih nunggu, Nunggu. masih nunggu. Ah, Yang saya bilang dua dua rumah itu yang di Jakarta itu, ah. iya lagi dimonitor aja dulu. Nggak Oh, ada 2 rumah. Orang ada dua rumah. owner sama. Iya, itu di situ. Itu bukan cuma satu kamar. Iya, itu hadiah semua dari Bu Ratu. Oh, Masya Allah. Hadiah semua. Mau dipindahin kemana bisa. Karena Nah, memang ya lagi digaipin semua gitu. pas dijahitin. Iya, lagi digaipin. Dijahit maksudnya dijahit apa nih? Digaipin maksudnya dibikin nggak kelihatan. Nah, Saya pikir dijahit denger nih. Terus tapi Mas, kalau misalkan sudah goib nih, sudah dohir nih, itu nggak secara apa namanya? Nggak ada ini ya, nggak minta tumbal, nggak ada pantangan, kecuali kalau melanggar perintah Allah kali ya, kayak berbuat maksiat atau apa itu pasti bisa kena BL segala macam gitu ya. kalau sifatnya hadiah harusnya nggak aman. Oh, hadiah. Iya, kalau itu kan hadiah gitu ya. Oh, emang kalau yang berbau MBL tuh yang kayak mana gitu maksudnya? Enggak, MBL itu kan berarti memaksakan dia. Bukan haknya, dia memaksakan. Gitu. Iya, dia nyerang gitu. Karena kan Oh, ada yang jaga. maksudnya memaksa untuk diambil, untuk didohirkan. Iya, bukan haknya, ya yang jaga nyerang dia jadi gitu. Oh, gitu. Iya kan uang kan ada rohnya itu, ada ininya. Gitu. Selain ada chipnya, ada rohnya lagi secara gue gitu ya. Iya, nah makanya kalau misalkan Bang Wahyudin ini saya pikir bisa kemasukan dari rohnya uang itu. Jadi bisa kalap dia gitu. Makanya harus itu tuh dia harus mawas diri, kalau enggak malah dia yang kena sebenarnya. Oh gitu ya. Ya itu Iya. kita ingetin dia tuh. Saya kan merasa kayaknya dia makin lama makin joli, makin udah pertama itu bukan dia itu sebetulnya, makanya kita harus nasihatin, kasihan jatuhnya nanti dia. Iya, makanya kemarin saya juga ngomong sama Teteh tuh, gimana nih Bang Wahyudin, ya udah dimin aja dulu Pak, saya lebih fokus buat nyari telur ketiga. Itu nanti ya. Pokoknya jadi jatuhnya kalap dia karena pengaruh magnet dari uang itu. Oh, Masya Allah. Gitu. Kalau dia nggak mawas diri, dia yang malah jatuhnya malah ini. Bisa tarik duluan gitu. Iya, kasihan jatuhnya. Itu bukan dia sebenarnya. Gitu. Ya itu saya juga, makanya saya agak sedikit keras tuh sebenarnya buat kebaikan dia juga gitu loh, buat ketaatan tim juga. Lihat dia makin hari udah dinasihatin makin ini loh, makin apa ya? Iya. Yang berubah makin aneh lah gitu kan. Kadang di luar kesadaran dia loh itu. Walaupun dia katanya ngakunya, memang sih saya lihat dia guru ngaji kan. Tauhid, tapi buat anak-anak kecil sih, bukan dewasa. Di masjid musola dekat rumahnya dia. Saya kan juga pernah ke rumahnya kan 2 kali kan. Pas lagi nggak ngajar sih, cuma ketemu di rumahnya sama di luar kan. Memang cita dia gitu guru tauhid, tapi kok guru tauhid aneh-aneh pikirannya, apa ya, kayak potong kompas terus memfitnah orang gitu kan. Macam jadi kayak bukan seorang muslim yang baik gitu loh istilahnya. Iya, jadi kadang kita tahu Bang Wahyudin sebelumnya sama ini jauh beda. Nah itu makanya jauh beda Mas. Iya, itu bukan dia takutnya dia, makanya kalau kita kalau nggak tahu malah kita emosi jatuhnya. Iya, kalau saya sih emosi iya, tapi saya sering apresiat, saya pasti mendoakan dia gitu ya. Bukan mendoakan supaya dia di jalan benar, pokoknya intinya buat kelancaran proyek ini yang dipegang oleh yang ada di rumah Bang Wahyudin sama Bang Rocky. Jadi 2 nama itu termasuk DT, termasuk Aklima, termasuk Igir, itu 5 nama itu selalu saya sebutkan di setiap doa saya gitu ya. Iya. Tapi kan kalau
Teteh mah sama Nabi Khidir nggak perlu didoakan, insya Allah pasti masuk surga ya. Tapi kan dua nama ini Nabi apa Bang Wahidin sama Bang Rokib, apalagi saya belum pernah ketemu. Malah ditutup aksesnya sama Bang Wahidin supaya saya nggak boleh tahu siapa dia atau apalagi rumahnya atau handphonenya gitu ya. Itu ditutup. Padahal saya juga silakan nomor handphone juga saya kasih, silakan komunikasi. Tapi dia makin hari setelah pendohiran memang ada yang menerawang Mbak Jumas sponsor ke orang Sidoarjo. Hati Bang Wahidin itu sudah mulai goyang katanya. Dia kan si Mbak Jumasi, Bang Wahidin kata Mbak Jumasi sponsorku di Sidoarjo, itu Bang Wahidin udah mulai goyang itu, udah mulai kalap melihat tweet. Walaupun belum lihat tweet, tapi dia udah tahu udah doser, udah pencairan kan. Iya, karena dia ngelihatnya dengan nafsu, maka makhluk yang ada di uang itu masuk ke dirinya. Jadi dia nggak kalap dia, gitu. Dia nggak bisa nguasain dirinya. Jadi akhirnya makanya hati-hati di situ. Saya baru takut kalau bisa masuk begitu. Saya pikir karena tingkah laku dia akan zolim, mungkin nanti dapat peringatan dari Syak Lima gitu kan. Pasti ke Syak Lima kan nggak bisa dibohongin kan ya. Nah ujiannya justru di dia nanti gitu. Ini kan ujian, ada ujian ya. Nah dia sebagai ini, kalau dia ada nafsu di situ, itu masuk nanti. Nah dia nanti yang seolah-olah bisa menjadi propaganda yang lain gitu. Nah makanya harus hati-hati juga di situ. Makasih Bang, banyak nih Mas Daya. Saya dapat informasi agak pun pada saat saya ketemu Teteh, saya kasih mata Teteh gimana nih mau Teteh, apa sebelum kita pendohiran atau sebelum pencairan si Bang Wahidin diruqyah dulu atau gimana gitu kan sama Teteh? Iya, didoain sama-sama. Diruqyah ya, kalau Teteh pasti punya mampu lah, tapi kan kalau didoain bersama ya tetap sponsor akan mendoakan. Tapi kan yang berhubungan ketemu langsung sama Teteh sama Bang Wahidin kan saya sama Teteh kan. Maksudnya biar pencairan duit udah nyata, dia nggak makin kalap gitu Mas. Iya, dinetralisir memang harus dinetralisir dulu. Ya. Ya, dinetralisir itu dia. Karena dia merasa ada nafsu, udah langsung dia kalap ya. Hati-hati sama uang-uang gini ya. Ya itu makanya saya takutnya malah jadi pertumpahan darah gitu. Padahal saya mungkin bagaimana hati saya istilahnya dapat berapa aja tetap saya syukuri ya, selama itu memang yang cair dan adil, rasakan kan awal gitu ya pembagiannya. Walaupun kita akhirnya nggak ada MOU, kita tetap legowo berapapun kita syukuri, mas sponsor sudah syukuri. Benar, itu makhluk itu nanti yang ada di dalam uang itu dia mengadu domba antara satu sama lain. Nah, makanya ini yang harus diantisipasi. Nah, sama Teteh juga nanti ini harus hati-hati di situ. Memang itu yang arahnya ke situ nanti, makanya harus hati-hati. Kuat di doanya sih. Maksudnya di dalam penjaga uang itu ada yang baik, ada yang jahat gitu maksudnya? Itu kan yang suruh jaga macam-macam, siluman, jin suruh jaga sama beliau. Sangyang ya kan. Nah mereka itu sesuai dengan perintah gitu. Kalau perintah suruh jaga, ya sekuat tenaga mereka untuk menjaga itu. Karena makhluk yang paling komitmen itu mereka sebetulnya. Dibanding manusia kan beda, bisa A bisa B. Kalau udah A gitu. Maksudnya makanya uang itu nggak selalu dijaga sama jin Islam, jin yang baik itu. Bisa jin. Semua jin dijaga. Semuanya jaga itu. Semua lapisan jaga itu, karena udah diperintahin kan. Ya. Karena ini kan dalam si wilayahnya Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman, masya Allah. Iya, LM-nya Nabi Sulaiman aja udah ditarik ke sini. Oh ya, LM? Iya. LM-nya kayak bantalan kereta. Yang besarnya. Iya. Yang 1 meter lebih ya katanya. Iya. Biasa pernah dengar tuh. Yahudi kan nyari-nyari di Al-Aqsa itu kan, nggak ada kosong. Makanya mereka mau ngebelah Al-Aqsa jadi 2 itu ya? Iya kan, mereka punya manuskripnya. Pas dicek itu di bawahnya udah kosong ya, yang dipindahin sama Nabi Khidir.
Ngeri dia. Masya Allah. Oh, Nah, dia itu yang mindahin. pindah ke mana? Iya, ke sini. Sini. Ke sini. Oh, Masya Allah. Pantesan teteh ngomong di YouTube Indonesia bakal jadi kayak Mekah gitu kan. Bukan aja sih Mekahnya, kota Mekahnya ya. Iya. Jadi Aceh, kalau nggak salah di Acehnya gitu. Karena Aceh kan memang terkenal sebagai kerenti Mekah kan. Iya. Nah, itu katanya akan jadi Mekah. Ya, apalagi kalau Indonesia sudah makin makmur, banyak pembangunan di mana-mana, bakal terjadi itu. Memang kayaknya penerawangan TT itu sama seperti yang pernah diceritakan sama yang putih yang di Cirebon. Waktu kami sama-sama di tol mau kemana itu waktu dia lupa saya. Ke Jogja kemana mau ketemu sama investor atau apa gitu ya. Tapi nggak jadi tuh kayak abal-abal gitu. Yang putih ceritain bahwa Indonesia sewaktu-waktu akan jadi Mekah gitu. Berarti sama dengan apa yang diceritakan sama Teteh. Itu. Ini kan berhubungan juga dengan sponsor saya yang selama ini bantu saya, namanya Rahmat Hidayat ya. Yang rumahnya di Bandung dijadikan rumah transit. Nah itu dia juga sama tuh tingkahnya sama, mulai aneh mulai setelah didirikan di rumah dia itu dia jadi kayak sombong juga sama kayak Bang Wahidin gitu. Nah itu mereka berdua ini berkomplot gitu Mas, berkhianat dari saya gitu loh. Iya, itu bisa kena juga. Itu kadang dia nggak kesadar. Juga orang bisa seperti kena sanksinya dengan Bang Wahidin gitu maksudnya. Iya, karena makhluk itu begitu. Makanya kadang kalau kita ngelihat hanya sosoknya orangnya, kita bakalan emosi. Tapi kalau kita udah tahu, oh nih makhluknya menguasain dia, kita malah doain dia sebetulnya. Doain si Bang Wahidin sama Rahmat. Iya, karena itu dia kena imbas dari itu. Maka hati-hati jangan sampai ada sedikit pun nafsu di situ. Oh mungkin kena itu kali. Kan memang setelah pendohiran, Teteh kan dapat perintah dari Aklima, Rahmat sama istrinya suruh sholat hajat setiap malam. Tapi dia karena kita lagi saya lagi sibuk ngobrolin gitu kan, kita ribut semua. Tapi saya tetap fokus nyari vendor, nyari ngumpulin sponsor kayak itu kan, walaupun saya lagi pusing ribut sama Bang Wahidi sama Rahmat kan, sampai lunas. Kemarin saya islah ke rumah Rahmat juga masih tetap begitu aja sikapnya gitu kan, kayak jengis gitu, kayak orang gimana sih orang yang jengis gitu, apa istilahnya, jutek gitulah, kayak bukan Rahmat yang awal saya kenal gitu ya, baik Rahmat kan gitu. Sama Bang Wahidi juga awalnya kita bercanda sampai nyanyi dangdut di mobil itu. Setelah pendorong juga masih adem ayem, tapi begitu dia udah pulang ke rumahnya, mungkin karena setannya ada di rumahnya kali ya, jadi dia kena keluar itu gentayangan masuk. Nah makanya saya khawatir ini bisa masuk ke masing-masing. Nah kalau yang nggak kuat itu jadi berubah. Makanya memang harus doa bareng-bareng di situ untuk semua juga. Teteh tahu kali ya kalau hal-hal gini pasti tahu ya Teteh. Ya harusnya sih monitor ya, karena kan komunikasinya kan ke Ibu Ratu nih. Tapi kalau selama mereka nggak makin menjadi-jadi tetap aman, kecuali kalau nanti sudah makin arogan, makin serakah, pasti bisa efek ke mereka ya. Iya, ya didoain aja terus. Mudah-mudahan selamat untuk semuanya lah gitu. Doa apa maksudnya? Kira-kira pas doa ini apa namanya? Kayak doa apa namanya? Surat apa tuh yang sehat? Surat apa? Membuat kesehatan, surat apa sih namanya? Al-Waqiah bukan apa? Aduh lupa. Khusus kesehatan gitu ada kan doanya supaya jaga dari gangguan setan. Gangguan setan biasanya kan ayat kursi. Kursi benar. Itu lebih pas ya. Atau yang untuk semuanya tuh. Iya untuk semua. Biar aman. Oh. Ya emang kadang-kadang juga ada banyak sponsor yang makin kesini makin ya kayak apa ya, sudah mulai